Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti Vanessa, perwakilan dari kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil presentasi yang telah dibuat oleh kelompok kami dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dengan dosen pengampu Ibu Riris Eka Setiani, MPDI. Kelompok kami yang beranggotakan Rindang Setiokenasih, Okti Vanessa, Varian Dwi Rizky, dan Rizky Dwi Utiana. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu perkembangan pada peserta didik. Menurut Santrok 1996, dalam bukunya Retno Pengastuti, perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlanjut sepanjang rentang kehidupannya. Bersifat kompleks karena melibatkan banyak proses seperti biologis, kognitif, dan sosio-emosional. F.G. Mons dan kawan-kawan 2001 menambahkan pengertian perkembangan merujuk pada proses menuju kesempurnaan yang tidak dapat diulang kembali, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Untuk faktornya sendiri yaitu ada faktor turunan atau warisan, faktor keturunan yang merupakan pembawaan sejak lahir atau berdasarkan keturunan seperti A. Bentuk tubuh dan warna kulit. Bentuk tubuh dan warna kulit adalah salah satu warisan yang dibawa oleh anak sejak lahir. B. Sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang adalah salah satu aspek yang diwarisi dari ibu, ayah, nenek, atau kakek. C. Inteligensi. Inteligensi yaitu kemampuan umum yang dimiliki seseorang untuk penyesuaian terhadap situasi atau masalah. D. Bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Lalu selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor yang pertama yaitu keluarga. Keluarga adalah tempat anak diasuh dan dibesarkan, berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya. Anak yang tidak pernah sekolah akan tertinggal dalam berbagai hal. Yang ketiga, faktor masyarakat. Masyarakat turut mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang. Mereka juga termasuk teman-teman anak di luar sekolah. Dan yang keempat yaitu keadaan alam sekitar. Keadaan alam yang berbeda akan berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir atau kejiwaan dan tingkah laku seseorang. Lalu menurut Hurlock 1980, baik faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo atau kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Tetapi, sejauh mana pengaruh kedua faktor tersebut sukar untuk ditentukan. Terlebih lagi untuk dibedakan mana yang penting dan kurang penting. Ada beberapa faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang, yaitu ada faktor inteligensi. Inteligensi merupakan faktor yang terpenting, kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Yang kedua, seks. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang ketiga, kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan indikatronologi atau kelenjar buntu menunjukkan adanya peranan penting dari sementara kelenjar-kelenjar buntu ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, dan jelas pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. D. Kebangsaan atau ras. Anak-anak dari ras Mediteranean atau Lautan Tengah tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. E. Posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. F. Makanan. Pada tiap-tiap usia, terutama pada usia yang sangat muda, makanan merupakan faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. G. Luka dan penyakit. Luka dan penyakit jelas pengaruhnya terhadap perkembangan.
Lalu ada lagi hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal antara Anda dan anak Anda sangat penting karena mereka akan belajar banyak darinya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan yang akan menimbulkan masalah dalam perkembangan. Faktor yang tersebut meliputi genetika dan faktor lingkungan. Faktor genetik atau hereditas merupakan faktor yang internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Dan faktor lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu. Perkembangan yang terjadi pada masa anak-anak. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Yang kedua, perkembangan motorik. Keterampilan motorik kasar meningkat secara dramatis selama masa awal anak-anak. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Pada masa ini, anak mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tadinya tidak diperhatikan. Yang keempat, perkembangan bahasa. Awal masa kanak-kanak umumnya merupakan saat berkembang pesatnya penguasaan tugas pokok dalam belajar. Belajar berbicara yaitu menambah kosakata, menguasai pengucapan kata-kata, dan menggabungkan kata-kata menjadi kalimat. Yang perkembangan emosi. F. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh iklim psikologis keluarganya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.